Udah mulai ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PK Peduli Siswa. Oke, langsung saja saya ingin ngobrol malam ini tentang kecerdasan. Kecerdasan itu orang selalu mengatakan kalau nilainya bagus. Ya, termasuk sistem yang ada sampai saat ini untuk masuk perguruan tinggi negeri ya menggunakan nilai rapot semester 1 sampai semester 5 sampai pada UTBK ya SNBT tulis ya itu juga masih menggunakan nilai yang nilainya poinnya tinggi, maka dia yang bisa diterima atau lolos. Itu kecerdasan yang paling kuno, paling konvensional. Karena sejatinya kecerdasan itu yang paling pokok, paling utama adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yang ditulis oleh Dana Zohar dan Ian Marshall ya. Dana Zohar dan Ian Marshall ya. Itu orang-orang luar negeri itu yang menemukan, yang menuliskan dalam buku ya, tentang kecerdasan spiritual. Karena mereka sudah tahu bahwa akal saja ternyata tidak cukup dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi perlu ada bagaimana orang itu cerdas dalam berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa ya. Kita harus menyadari bahwa semua impian hidup kita, semua usaha kita, semua ikhtiar kita, semua yang kita pelajari hanya atas berkat rahmat pertolongan Allah itu bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan sukses, menghasilkan tercapainya impian itu atas berkat rahmat pertolongan Allah. Nah itu ya kunci dari kecerdasan spiritual itu. Kemudian dikatakan al-ihsan, kita merasa bahwa kita hidup selalu diawasi, selalu dilihat, selalu didengar, selalu dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib dan atid yang itu merupakan waskat ya, pengawasan malaikat atau pengawasan melekat ya. Kita sadar itu, maka itu kita sudah cerdas secara spiritual. Tapi kalau kamu masih belum mengerjakan tugas fisika belum mengerjakan tugas matematika belum mengerjakan tugas biologi dan seterusnya, pelajaran-pelajaran yang mengerikan itu mafia matematika, fisika, kimia ya. Kemudian akhirnya sholatnya mengko bae, sholatnya ngisuk bae, si ana waktu moro-moro mate mudiar. Naudzubillah min dzalik. Rapat pun demikian, rapat ana adzan mandek. Tapi apa ada rapat kemudian ada adzan, ayo kita sholat berjamaah. Omong kosong. Di mana kecerdasan spiritual itu? Ya, di hati, di kolbu. Itu yang pertama. Kecerdasan yang penting kedua adalah kecerdasan finansial. Nah, ini ya. Kita urut. Kamu pinter. Nilaimu 9 semua. 9,5 ke atas. Hampir maksimal. Kemudian kamu diterima kuliah di Big Five, misalkan di UGM, UI, ITB atau IPB, Semarang ya dikasih lah satu lah, Undip ya misalkan. Kemudian kamu summa cum laude IPK-nya ya, ada yang 4,00 itu sudah sempurna. Ternyata ada juga yang IPK sampai 4,00, banyak sudah masuk di Kick Andy waktu itu ya. Tapi apakah itu menjamin kamu kemudian hidup bahagia? Kalau ternyata kamu tidak punya kecerdasan yang kedua ini, kecerdasan finansial. Kamu tidak paham apa itu aset. Kamu tidak tahu apa itu liabilitas. Ya. Kamu tidak tahu bahwa hidup ini kalau Robert T. Kiyosaki itu membagi ada 4 kuadran ya. ESBI, employee, self-employee, bisnis, dan investment atau investasi.
kamu berada di kuadran yang kiri atau kanan. Dalam buku Rich Dad Poor Dad ya, orang tua yang kaya dikatakan itu orang tua yang berada di kuadran kanan. Ya, kanan itu berarti B dan I, bisnis dan investasi. Ya, orang tua yang miskin berada di kiri, employee dan self employee. Self employee termasuk di situ adalah para apa itu istilahnya? Praktisi. Ya, praktisi dalam dunia kedokteran, misalkan dokter. Praktisi dalam dunia pendidikan, misalkan guru, dosen. Yaitu dikatakan self employee. Kalau nggak bekerja ya dia tidak mendapatkan gaji. Masih dibantah, kan PNS nggak bekerja tetap dapat gaji. Iya, tapi nek wis pensiun gimana? Gajinya hanya tinggal berapa persen ya, sedangkan kebutuhannya semakin besar. Karena awalnya hidup sendiri, kemudian punya keluarga, punya istri, punya anak ya, kemudian nanti punya menantu, kemudian punya cucu ya. Makanya dalam Rich Dad Poor Dad itu dikatakan employee dan self employee itu karyawan dan para profesional itu termasuk orang miskin. Tapi ada orang Gunung Kidul, wong gunung padahal namanya Trisumono, itu menjadi manusia 4 kuadran. Dia tadinya tukang sapunya Gramedia, yang akhirnya dengan Pak Yakob Utama pemilik Gramedia duduk bersama, sama-sama pakai jas ya, menjadi orang sukses. Itu Pak Trisumono ya. Dia adalah seorang employee tadinya, karyawan, tukang nyapu di belakang Gramedia, tapi beliau suka baca, beliau suka mempelajari apa yang dilakukan orang-orang yang sukses. Akhirnya beliau mempunyai usaha sendiri. Ya, beliau juga menanam sebuah investasi. Investasi di sini biasanya pemikirannya langsung ke yang negatif, investasi bodong ya. Bukan itu. Investasi itu misalkan Anda beli saham. Nah, saham banyak ya. Kalau yang misalkan yang blue chip itu ya bank di Indonesia, bank BCA, BRI, BNI, terus Mandiri ya. Kemudian mungkin Unilever, tapi saham mereka. Berarti ibaratnya kita itu memiliki berapa persen dari perusahaan itu. Investasi itu namanya menabung saham ya. Seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett ya. Warren Buffett itu juga itu investor yang sangat luar biasa. Investasi kecil-kecilan, beli tanah kosong, tanah yang dijemur, yang merupakan invisible income ya, sambil tidur aja sudah menghasilkan. Artinya apa? Setiap tahun harga tanah akan naik dan naik. Meskipun itu tidak liquid. Kalau yang liquid itu contohnya emas batangan. Kamu boleh investasi di emas batangan, 1 gram, 5 gram, 10 gram ya. Yang penting adalah orang harus mempunyai kecerdasan finansial. Karena kamu bekerja apapun, penghasilan kamu sebesar apapun, kalau gaya hidup kamu juga besar, maka tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Kalau kamu banyakkan gaya, tekanan hidupmu juga akan besar atau banyak. Gayamu besar, tekanan hidupmu besar. Jadi kalau dalam bukunya George Clason, The Richest Man in Babylonia, ya, di situ pernah dikumpulkan semua orang dalam berbagai profesinya. Kemudian ada ahli ekonomi, ahli keuangan dipanggil ke situ. Kemudian menanyakan penghasilanmu berapa? Sekian. Anda berapa? Semuanya ternyata penghasilannya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kemudian ditanya, dalam 1 bulan apakah penghasilanmu itu habis? Jawabannya hampir rata-rata sama. Iya, betul, habis. Berarti penghasilannya itu berbeda ya. Penghasilannya itu berbeda, tapi habisnya sama. Itu adalah sebuah gaya hidup ya. Yang penghasilannya besar ya gaya hidupnya besar.
makanya nantinya tekanan hidupnya besar. Nah, saat ini saya memang men-share ya, membagikan hal semacam ini dengan tujuan untuk mengajari saya juga, untuk ngamplengi saya sendiri juga. Saya dulu seorang investor, saya punya beberapa aset ya. Nah, ini bedanya aset dan liabilitas. Ini perlu kamu tahu anak-anak muda ya. Aset itu adalah sesuatu yang mendatangkan keuntungan, berarti uang masuk ke saku kita, itu aset. Kamu punya motor, itu bisa jadi aset, bisa juga jadi liabilitas. Motor kamu gunakan untuk disewakan, misalkan seorang driver Gojek menyewa motor kamu dapat setoran setiap hari, itu aset, kamu mendatangkan uang. Meskipun ada liabilitas di situ. Liabilitasnya apa? Kewajiban kamu untuk merawat, kewajiban kamu untuk membayar pajak. Nah, itu liabilitas. Jadi kalau kamu hanya menggunakan apa yang kamu miliki, motor yang mewah, mobil yang mewah, rumah yang mewah, hanya untuk kemewahan, tidak ada sesuatu yang menghasilkan dari situ, berarti itu aset. Berarti itu liabilitas. Tapi kalau kamu punya rumah kecil-kecil, tidak terlalu bagus, tapi bisa disewakan, ya, atau mungkin ruko, atau mungkin rukan, rumah toko, rumah kantor, bisa disewakan, itu adalah aset. Nah, investasi saat ini yang perlu kamu lakukan ketika kamu usia 16, 17, 18, sebelum 30 adalah investasi leher ke atas. Perbanyak ilmu yang kamu pelajari, ikut seminar-seminar, workshop tentang bisnis, tentang manajemen, tentang bagaimana investasi, bagaimana mencapai financial freedom. Nah, dengan para mentor ya. Mentor ya, kalau motivator itu belum tentu dia sendiri menjadi seorang praktisi, tapi kalau mentor biasanya beliau sendiri adalah praktisi ya. Menjadi motivator mudah, wis ngapal ke ilmune, yang penting maju wani ya. Penyampaiannya bagus, wah pasti itu menghasilkan. Tapi menjadi seorang coach, menjadi seorang mentor itu lebih sulit. Saya pasti Anda bertanya, lah Anda apa Pak? Saya ini seorang guru. Guru itu berarti saya karyawan untuk negara, digaji oleh negara. Tapi saya di rumah juga punya bisnis. Bisnis saya bisnis kecil-kecilan, fotokopi, ATK ya. Tapi saya sudah menerapkan bisnis yang berdiferensiasi. Fotokopi buka paling gasik, buka jam 6, kadang jam 5 sudah saya buka. Saya memang mencari rezeki pagi, menyambut ya, bukan mencari, menyambut rezeki pagi dari Allah. Kalau ada orang yang butuh pagi-pagi, ya kami layani. Demikian. Dan bisnis itu sudah autopilot. Saya tetap berangkat sekolah, berangkat mengajar. Saya tidak perlu hadir dalam bisnis saya itu. Di situ ada karyawan yang mengerjakan. Ya. Saya tinggal pulang, panen, ambil uangnya dari laci. Ya. Sebagian saya simpan. Demikian caranya. Jadi meskipun masih kecil bisnisnya, saya tetap melakukan itu. Saya berusaha ingin menjadi manusia 4 kuadran seperti Bapak Trisumono tadi, contohnya orang Gunung Kidul tadi. Kalau tokoh-tokoh yang besar itu ya dari etnis saudara kita juga ya, etnis Tionghoa, itu yang hebat-hebat seperti Pak Hermanto Tanoko, seperti Pak Tungdu Semuaringin ya, itu sampai rumahnya elit, di atasnya ada helipadnya untuk mendarat helikopter dan lain sebagainya. Itu sudah kelasnya kelas atas lagi itu. Tapi ya para beliau melakukan bisnis dari kecil, artinya memang dari usia masih kecil. Kalau yang anak muda itu saya salut dengan salah satu namanya Riko Wang, itu juga sama ya, etnis Tionghoa, tapi itu saudara kita sebangsa setanah air juga ya. Dia itu tadinya ditolak cewek. Nah ini ya, bagi para pelajar, kamu kalau ditolak cewek itu ibaratnya kamu itu masih dipupuk,
pupuk atau dijamoni, pahit rasanya, nggak enak, panas, menjengkelkan. Tapi jadikan itu sebuah energi, dirubah energi yang negatif menjadi energi yang positif, seperti Riko Uwang. Kemudian dia berpikir, oke, kalau saya ditolak gara-gara saya naik motor Jupiter MX, berarti saya harus punya mobil yang berpintu 2, tapi bukan doplak atau pickup, melainkan yang ada gambar kuda jingkraknya. Nah itu, akhirnya dengan motivasi itu dia berbisnis digital marketing ya, dengan cara online ya. Semacam-macam, ada kaos, ada casing HP yang di custom, bisnisnya banyak sekali seorang anak muda. Dan akhirnya benar-benar dia bisa punya Ferrari. Jupiter MX nya masih ada untuk kenang-kenangan bahwa dia pernah ditolak cewek gara-gara naiknya motor Jupiter MX. Kemudian ceweknya lebih memilih untuk memanggil taksi. Memang banyak cewek matre ke laut aja. Itulah si Borju, kira-kira hidupnya seperti itu. Kan dulu ada lagunya ya, cewek matre ya, ke laut aja. Jadi kalian jangan baper ditolak cewek kemudian gantung diri mate, ya wes bubar. Nah, kalau kamu ditolak cewek, keluar dari sekolah, cari kerja, masih mending. Karena belajar tidak harus di sekolah. Belajar itu sekarang bisa di mana saja. Karena sekarang ya tidak seperti zaman saya dulu, tidak seperti zaman orang-orang tua dulu. Kalau ingin sukses harus punya modal, nabung dulu lama, nanti suksesnya udah tua. Ketika tua sudah punya uang banyak, mau beli sate sudah tidak boleh makan sate, badannya sudah berpenyakit. Pokoknya nggak enak. Tapi zaman sekarang di usia muda, bahkan di usia anak-anak, itu semuanya sudah punya hak yang sama untuk sukses. Karena ini era digital. Kalau mau telaten mempelajari digital marketing, mencoba-coba di marketplace, mencoba-coba di Shopee, apa itu e-commerce ya, tak sebut sekalian aja, Shopee, Lazada, Tokopedia, Zalora, Blibli, JDID, macam-macam itu semua e-commerce yang ada ya, yang belum saya sebut, mohon maaf. Saya bukan BA Anda. Nyatanya ada anaknya lulusan MTS, dia jadi ustadzah karena habis MTS dia mondok, punya mobil 2, motornya bagus-bagus, ada yang NMAX ya. Itu lulusannya MTS, dan dia kembali menjadi ustadzah di sekolah itu. Sekarang naiknya mobilnya ada 2, sedan. Jadi kalau orientasi hidup itu hanya untuk kaya, itu mudah. Tapi kalau orientasi hidup itu kaya untuk akhirat, itu yang perlu kecerdasan yang pertama tadi, SQ-nya tadi yang di kolbu tadi. Mobil saya beli untuk ibadah, untuk misalkan menghadiri pengajian, untuk misalkan untuk menjemput kiai, atau untuk ziarah ke luar kota ya. Uang saya tumpuk banyak, saya kumpulkan untuk umroh, untuk haji, untuk mengumrohkan orang lain, untuk menghajikan orang lain, atau orang tua, keluarga ya. Jadi kecerdasan finansial dan kecerdasan spiritual itu harus saling berkaitan. Jangan hanya dipilih salah satu, kecerdasan spiritual tok. Yang penting aku wiridan ibadah, wes usaha ra perlu teman-teman. Ya kurang bagus juga. Menunggu ada orang yang mengumrohkan dia, menunggu orang yang mensodakoi dia. Ya. Tapi kalau kemudian kecerdasan finansialnya juga jalan, meskipun kecerdasan intelektualnya tidak terlalu pintar, ibaratnya anak IPS
dianggap anak-anak yang kurang pinter, tapi begitu sudah tidak sekolah, kemudian membangun sebuah usaha, merintis usaha, menjadi sebuah usaha yang besar, ternyata karyawannya anak-anak IPA yang dulu jadi temannya, yang ranking 1. Hidup bisa begitu, bisa saja terjadi begitu. Ini bukan karangan ya, tapi yang seperti itu banyak terjadi. Alhamdulillah masih Pak Lek saya sendiri itu bisa membangun sebuah pondok pesantren ya, ada sekolahnya di dalamnya. Tentu saja gurunya yang di sekolah itu kan sarjana, ada yang S1, ada yang S2. Kemudian bisa membangun politeknik, otomatis di situ ada yang sampai S3 yang bekerja ya sebagai guru besarnya ya, di bidang teknik ya. Padahal paman saya itu apa lulusannya? Ya anak pondokan, pondok pesantren, mungkin MTS lah lulusnya, atau mungkin banter-banter MA ya, aliyah, tidak sampai kuliah, tapi bisa menguliakan anak sampai ke luar negeri. Jadi saya kira itulah sebuah kehidupan ya. Dua kecerdasan itu coba dikuasai sedikit demi sedikit. Kamu harus bisa menerapkan apa yang ada dalam tes marshmallow test. Marshmallow test itu intinya adalah menunda kesenangan ya. Jadi ada anak-anak TK yang diteliti oleh seorang peneliti saat itu, yang di mejanya diberi marshmallow, permen kenyil-kenyil itu ya, yang kenyil-kenyil itu. Nah, itu ditaruh satu di setiap meja. Kemudian si peneliti tadi bilang, om-omnya tadi bilang, saya akan masuk ke kantor, nanti kalau saya keluar, kalau ada yang marshmallow-nya masih utuh, nanti saya tambah. Tapi kalau yang marshmallow-nya sudah habis, ya sudah, tidak akan saya tambah. Tesnya seperti itu. Dan setelah beberapa menit atau beberapa jam ya, kemudian peneliti datang lagi ke ruangan anak-anak TK yang bermain bebas ya. Kemudian dicek di mejanya, ada marshmallow yang masih utuh. Kenapa kok nggak dimakan? Saya pingin nanti dikasih lagi. Oke, saya kasih lagi, ditambah sama omnya tadi. Yang marshmallow tadinya 1, kemudian ditambah menjadi 2. Yang marshmallow-nya sudah kosong, ya sudah. Dan anak-anak yang tadi marshmallow-nya masih ada dan kemudian ditambah, itu ternyata diikuti perkembangannya sampai berapa tahun ke depan, rata-rata menjadi CEO perusahaan. Karena dia bisa menunda kesenangan, meskipun itu bisa dimakan langsung, dinikmati langsung. Coba apakah kalian jika punya uang yang banyak, kamu bisa menunda kesenangan? Ataukah kamu membeli jam yang bermerek? Ataukah kamu membeli motor yang keren ya, raja jalanan misalkan? Ataukah kamu membeli tas yang branded, atau sepatu yang branded ya, atau kacamata yang branded? Silahkan introspeksi diri Anda. Ataukah Anda menunda kesenangan dengan cara menabung, berinvestasi? Nah, bedanya apa? Investasi tadi sudah saya jelaskan ya. Misalkan Anda membeli sesuatu yang meskipun liquid tapi masih tidak mudah menguap. Kalau kamu menyimpan uang, menabung uang, maka mudah menguap. Kalau kamu menabung di bank pun itu mudah menguap, karena bisa dilakukan dengan m-banking atau internet banking melalui HP, sehingga bisa menguap dengan cepat. Tapi kalau kamu belikan emas batangan, misalkan logam mulia antam, ya itu akan lebih awet dan nilainya tidak akan terkena inflasi. Bahkan kalau ada perang, nilainya akan naik, ada pandemi, nilainya akan naik, dan seterusnya.
Jadi kenali diri Anda. Apa yang Anda lakukan hari ini itu akan sangat berpengaruh pada masa depan Anda. Ya. Semua yang dulu pernah saya investasikan, ada yang berupa kebun meskipun tidak luas ya, habis untuk operasi kepala saya. Ada tumor selaput otak di kepala saya, dioperasi sampai 2 kali, akhirnya terjual, habis. Tidak apa-apa, sekarang saya merintis lagi. Yang penting itu ilmunya yang tidak habis. Kalau ilmunya tidak habis, kemudian umurnya masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan, bisa berpikir, insya Allah kita bisa mengembalikan kejayaan, bahkan melebihi kejayaan yang sebelumnya. Contoh, saya dulu belum punya toko, belum punya usaha fotokopian dan ATK dan kopi dan lain-lain, ada peternakan juga. Sekarang alhamdulillah semuanya sudah mulai ada, sudah dirintis. Fotokopi sudah 5 tahun, sudah dikenal banyak orang, sudah viral ya. Viralnya kenapa? Buka paling gasik. Nyanyi sedikit ya untuk sekedar numpang iklan. Davika fotokopi buka paling gasik. Paling gasik itu paling pagi. Demi kebutuhan masyarakat, kami siap bekerja dengan cermat, percayakan semua kepada Davika Fotokopi. Numpang iklan. Itu adalah sponsor untuk channel ini. Jadi cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjut untuk pertemuan berikutnya. Kita akan berbicara tentang ngomongin sampai wis belibet ya, tentang spending dan tentang income. Oke? Untuk melengkapi kecerdasan finansial agar tercapai financial freedom dan kehidupan dunia akhirat yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.